Halo, perkenalkan nama saya Yanes Kase dengan NIM 205-2023-0048, kelas B, semester 3, Prodi Psikologi Kristen, mata kuliah modifikasi perilaku. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan kondisi. Dan di sini ada 8 contoh yang saya harus jelaskan. Yang pertama, desensitisasi sistematis. Teknik untuk mengurangi respons kecemasan atau ketakutan yang terkondisi dengan memaparkan individu secara bertahap pada stimulus yang memicu respons tersebut sambil menggunakan teknik relaksasi. Contoh, seseorang dengan fobia ular dilatih untuk rileks sambil melihat gambar ular, lalu mendekati ular secara bertahap hingga akhirnya menghadapi ular secara langsung tanpa rasa takut. Yang kedua, pemadaman. Menghentikan asosiasi antara stimulus terkondisi CS dan stimulus tidak terkondisi, sehingga respons terkondisi CR berangsur-angsur menghilang. Contoh, jika seseorang takut pada suara tertentu karena ditakuti dengan kejadian buruk, suara tersebut diperdengarkan berulang kali tanpa diikuti konsekuensi buruk sampai rasa takutnya hilang. Yang ketiga, pembiasaan. Respons terhadap stimulus yang terus-menerus dihadirkan berulang kali akan melemah karena individu terbiasa dengan stimulus tersebut. Contoh, orang yang takut mendengar suara petasan akan terbiasa jika mendengar suara itu secara terus-menerus dalam situasi yang aman. Yang keempat, pengkondisian balik. Menggantikan respons terkondisi yang tidak diinginkan dengan respon baru yang bertentangan melalui asosiasi ulang. Contoh, jika seseorang takut anjing, CR akibat gigitan, ia diajarkan untuk mengasosiasikan anjing dengan pengalaman positif seperti bermain atau menerima hadiah. Yang kelima, penguatan diferensial. Memberikan penguatan untuk perilaku alternatif yang lebih diinginkan daripada perilaku yang hendak dihilangkan. Contoh, anak yang sering memukul karena ingin perhatian diajari untuk meminta perhatian dengan cara berbicara, dan setiap kali berbicara dengan baik ia diberikan pujian. Yang keenam, flooding. Individu dihadapkan langsung pada stimulus yang memicu respons sampai kecemasan atau respons lainnya mereda tanpa penguatan lebih lanjut. Contoh, seseorang yang takut ketinggian diminta langsung
berdiri di tempat tinggi tanpa turun hingga rasa takutnya hilang. Yang ketujuh, model pembelajaran observasi. Individu belajar melalui pengamatan terhadap orang yang menghadapi stimulus tanpa menunjukkan respons yang tidak diinginkan. Contoh, anak yang takut anjing melihat teman sebaya bermain dengan anjing tanpa rasa takut, kemudian mengeluarkan rasa takutnya. Yang kedelapan, terapi aversi. Teknik yang digunakan untuk menciptakan respons negatif terhadap stimulus tertentu agar individu menghindarinya. Contoh, seseorang yang kecanduan alkohol mungkin diberi obat yang menyebabkan mual setiap kali minum alkohol, sehingga ia mengasosiasikan alkohol dengan rasa tidak nyaman.